Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Di segmen pertama tadi, guru kita Ustadz Syahdan telah menjelaskan apa makna perbuatan zalim dalam Islam. Lantas, apa saja jenis-jenis perbuatan zalim akan dijelaskan secara mendalam oleh guru kita Ustazah Sofatun Nida. Kami persilakan Ustazah Nida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa anzala kitabahu hudal lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul aliyul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para alim ulama, guru-guru kita yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Agung Izul Haq dan Mbak Amel selaku pengatur acara, segenap jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Bushra Asuryaniyah Islamic Center Cimuning, dan juga seluruh pemirsa Damai Indonesiaku TV One dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua berada dalam limpahan rahmat, limpahan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita dapat berkumpul di Majelis Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan akan banyak ilmu yang bisa kita peroleh dan ilmu itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita kirimkan sebanyak-banyaknya kepada tauladan kita, Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan asbab salawat kelak Allah izinkan kita menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah adalah perbuatan zalim. Dan di dalam Al-Quran Allah banyak menjelaskan bagaimana balasan bagi orang-orang yang ketika hidup senantiasa berbuat zalim. Di antaranya kata Allah, fanzur kaifa kana aqibatu zalimin. Lihatlah bagaimana nanti balasan yang diberikan kepada orang-orang yang suka berbuat zalim. Innaz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya mereka yang suka berbuat zalim akan diberikan baginya azab siksaan yang begitu berat. Na'udzubillah. Siapa sih Bu orang yang suka berbuat zalim? Orang yang suka berbuat zalim mereka yang senantiasa melanggar hukum-hukum Allah. Dan mereka selalu berbuat tindak kejahatan yang mengganggu hak dan kehidupan orang lain. Wa may yata'adda hududallah faulaika humuz zalimun. Kata Allah, barang siapa yang melampaui batas hukum-hukumku, maka sesungguhnya mereka adalah kelompok orang-orang yang zalim. Na'udzubillah. Nah, adapun bentuk zalim itu berbagai macam. Di antaranya ada 4. Pertama, zalim kepada Allah Sang Maha Pencipta. Ini yang paling bahaya. Yang kedua, zalim kepada orang lain. Yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, zalim terhadap sesama makhluk Allah. Apa contohnya zalim kepada Allah? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan nikmat kepada kita,
tetapi kita menyekutukan Allah dengan makhluknya. Kita mengingkari perintah-perintah Allah dan kita langgar yang menjadi larangan-larangan Allah. Kita kufur nikmat atas nikmat yang udah Allah kasih kepada kita. Itu diantara bentuk zolim kita kepada Allah. Padahal Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita bisa zolim sama Allah sementara Allah satu-satunya tempat kita meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah satu-satunya tempat kita bersandar. Allahus Samad. Sekalipun sadar nggak sadar kalau kita lagi anteng-anteng tiba-tiba datang musibah, gempa bumi, banjir. Pertama kali lisan kita yang kita sebut siapa? Allahu Akbar. Itu yang pertama kali keluar dari lisan kita, maka bagaimana mungkin kita zolim kepada Allah? Tapi kalau misalnya udah terlanjur, satu masa kita berbuat zolim kepada Allah di masa lalu, banyak-banyak kita mohon ampun. Dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebagaimana istighfar yang disebut oleh Nabi Allah Yunus alaihi salam. Yang kedua, bentuk zolim yang kedua adalah zolim terhadap orang lain. Ini juga seringkali nggak sengaja atau sengaja kita lakukan. Apa contohnya kalau zolim kepada orang? Pertama, menganiaya orang lain. Sekarang kalau kita lihat berita, kalau kita tonton TV atau lihat di sosial media, betapa banyak orang yang mudah banget menganiaya orang lain gara-gara urusan sepele. Dia menusuk, dia menganiaya, bahkan yang paling fatal dia sampai membunuh. Sebenarnya urusannya perkara yang sangat sepele. Contoh lainnya zolim kepada orang kalau suka memfitnah, atau kita suka membuka aib orang, atau kita suka membeberkan rahasia orang yang udah dipesen-pesen tuh rahasia biar kita jaga. Bu, kadang-kadang kita punya temen, kalau dia cerita sama kita udah pesen banget. Saya cerita sama kamu, jangan cerita-cerita sama orang ya, gitu ya. Kita yang dipesenin begitu, kita cerita lagi sama orang dengan pesen yang sama. Kata dia, jangan ngomong-ngomong sama orang. Kita cerita sama si A, si A cerita lagi ke B dengan pesan yang sama. Akhirnya yang tadinya rahasia cuma dipegang satu orang, gara-gara mulut kita sumber yang kedua, maka berita itu akan menyebar kemana-mana. Itu juga merupakan perbuatan zolim. Maka jangan sampai Bu, kita termasuk kelompok orang-orang yang suka berbuat zolim kepada orang lain. Nauzubillah min zalik. Yang ketiga, zolim kepada diri sendiri. Apa contohnya? Bunuh diri. Orang banyak yang bunuh diri merasa bahwa masalahnya selesai. Iya, masalah di dunia selesai. Tapi nanti akan ada hisabnya di yaumil qiyamah. Dan yang terakhir adalah zolim terhadap makhluk lain. Tadi sudah disampaikan oleh guru kita, kalau kita punya hewan jangan ngerawatnya doang. Jangan kita lupa buat kasih makan. Kalau kita nanam tumbuhan jangan lupa disiram. Jangan lupa dikasih pupuk. Karena itu juga menjadi bagian dari perbuatan kita kepada hamba-hamba Allah yang lain. Maka kalau misalnya kita terlanjur berbuat zolim, entah kepada Allah, entah kepada diri kita, entah kepada orang lain, sering-sering kita minta kepada Allah ampunan. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah, begitulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sifat buruk yang menyusup di dalam hati kita tanpa pernah kita sadari. Bahkan ketika kita menasihatinya, dia mengatakan saya tidak berbuat salah, bisa jadi itu adalah istidraj dari Allah. Lantas bagaimanakah balasan yang nyata bagi orang-orang yang berbuat zalim? Ujai akan menyampaikannya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.